Hai, shalom saudara-saudari, berjumpa lagi di program ini Panggilan Iman. Senang selalu berjumpa dengan saudara dari YouTube ini karena firman Tuhanlah sebagai landasan dasar keyakinan iman kita pada Tuhan Yesus. Saya percaya hidup kita semakin diberkati. Iya. Dan saya masih membahas seputar tema dirimu berharga karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus. Diri saudara, diri saya berharga karena Tuhan. Jadi berharganya diri kita jauh berbeda dengan cara pandang dunia ini. Saudara yang belum mendengar, silakan klik channel ini karena saya sudah ada di bagian kelima. Jadi kalau belum mendengar bagian 1, silakan sampai bagian keempat, supaya kita sama-sama sempurna mendengarkan tujuan di setiap ayat demi ayat yang kita baca dalam seputar Kitab Amsal pasal 19 ayat 1 sampai selesai. Dan sekarang bagian kelima. 5 ayat saja saya bagikan. Sebelum kita mendengar, mari kita awali dengan doa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang kepadamu, merendahkan hidup kami, hati kami di hadapan Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, tidak dibatasi dengan apapun. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dan mengalami. Dan hamba berdoa buat mereka yang mendengarkan setia channel ini. Hidupnya berbeda karena ada Tuhan Yesus. Ada mujizat, ada jalan keluar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita, Amsal pasal 19 ayat yang ke-21 sampai 25. Ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Stop di sini dulu. Banyaklah rancangan di hati manusia. Ya, bukan berarti manusia tidak memiliki planning atau rencana atau rancangan dalam segala sesuatu. Tuhan mau hidup kita selalu punya rencana. Tetapi yang dimaksud di sini dalam kitab Amsal menunjukkan supaya kita selalu melibatkan Tuhan. Jangan hanya sebatas kemampuan diri kita saja. Yang ada malahan bisa kecewa. Tetapi kalau di dalam Kristus, sekalipun jalannya dalam lembah kekelaman, sepertinya berat, namun Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Karena Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah firman Tuhan. Hebat bukan? Jadi saudara, libatkan Tuhan selalu. Karena Amsal ini artinya pikiran Tuhan ada di dalam hidup kita orang percaya. Ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Nah saudara, betapa pentingnya kita harus tetap setia. Setia dalam keluarga, dalam pasangan hidup, setia dalam pekerjaan, pelayanan, melayani Tuhan, setia dalam segala aspek apapun. Sekalipun seringkali kita mau menyerah. Kayaknya setia ini tidak ada ujungnya. Setia kayaknya tidak membuahkan hasil. Sepertinya begini-begini saja, tidak ada perubahan. Yang ada, hati manusia menjadi tawar. Tetapi Tuhan mau kita di ayat 22 ini, sifat yang diinginkan seseorang ialah setia, kesetiaan. Sekalipun berat, kita harus bayar harga, tetap setia. Andalkan Tuhan, Roh Allah itu, Roh Kudus namanya. Maka kita bisa mampu, saudara. Yakinlah, Roh itu hidup menolong saudara. Tetaplah setia, sekalipun berat. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ini menunjukkan bahwa apa adanya. Hidup apa adanya, terbuka, transparan. Jangan ditutup-tutupi segala kesalahan. Pembohong itu kan menambah-nambahkan atau mengurangi. Ya, itulah pembohong, pendusta.
Tapi kalau orang yang jujur atau yang tulus itu apa adanya. Memang sulit secara manusia, tetapi dalam Kristus, karena firman-Nya sudah berkata, maka kita mau hidup apa adanya, jujur, tulus hati, sekalipun seringkali kejujuran itu menyakitkan. Tetapi tetaplah taruh di hidupmu, di hatimu untuk tetap jujur. Amin. Ya. Saudara, ayat 23, takut akan Allah mendatangkan hidup. Hidup apa yang dimaksud dalam hal ini? Kerohanianmu semakin bertumbuh, pengenalan Allah yang esa dengan benar. Satu dalam kesatuan, Bapa, Yesus Kristus, juga Roh Kudus. Allah yang esa. Nah, saudara, takut akan Allah mendatangkan hidup. Kita mendapatkan damai sejahtera yang dunia tidak miliki. Karena seringkali manusia hanya hidupnya pengennya enak, memuaskan daging saja. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, apapun keadaan atau dalam bahaya sekalipun, kita tidak meninggalkan Tuhan. Nah, kita masih bisa melewatinya karena Tuhan kita menolong kita, menyertai kita. Dan kita mengalami hidup. Bahkan hidup kita sudah dijamin sampai kekekalan. Sudah dijamin, pasti. Mati pun kita sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Jadi saudara, di dalam Kristus ada hidup. Bahkan anak cucumu pun diberkati kalau engkau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan seperti melihat hantu yang menyeramkan, kita gemetar. Itu setan, itu hantu. Tetapi dalam Kristus, takut akan Tuhan menghargai, menghormati Tuhan, setia sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Kita menyadari semua hidup hanyalah pengelola. Tidak ada yang bisa kita pegang, kita raih. Semua hanya titipan, tidak bawa apa-apa di bumi ini. Kita mati tidak bawa apa-apa. Hanya respon imanmu kepada Tuhan dan salurkanlah kasih Yesus kepada orang lain. Supaya orang lain mengalami Tuhan Yesus. Karena dirimu dan diri saya berharga karena Tuhan. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Orang bermalam, hidupnya selalu ada damai. Itu yang dimaksud dengan Tuhan. Ada masalah, ada rintangan, ada kesulitan, ada kesusahan, ada aniaya, ada. Kita bisa alami hal itu. Tetapi Alkitab bilang, ya, ini kalimat yang penuh dengan pengertian Tuhan. Maka orang bermalam dengan puas. Ya, sekalipun keadaan bahaya, tapi dalam Yesus selalu ada ketenangan. Perubahan hati, perubahan sikap. Itu yang paling penting. Karena banyak orang, banyak tekanan, ujung-ujungnya apa? Depresi, bunuh diri. Seolah-olah itu jalan pintas. Tapi orang yang mati bunuh diri tidak masuk surga. Pasti dibuang ke neraka selama-lamanya. Jadi jangan bunuh diri. Kalau ada masalahmu, jangan saudara. Itu tipu daya setan. Omongan setan masuk ke dalam dirimu sehingga engkau dikatakan, udah selesaikan saja hidupmu. Hidupmu udah hancur. Mati saja, bunuh diri saja. Nah, jangan mau diikuti, jangan mau didengar itu perkataan setan. Yang bisa melawan itu hanya kuasa nama Tuhan Yesus. Kalau engkau beriman kepada Dia. Ayat 24, si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Ya, si pemalas pasti hidupnya makin susah. Bukan berarti orang susah itu pemalas ya, saudara, jangan salah arti. Tapi yang dimaksud di sini jangan jadi pemalas, karena dirimu berharga. Apa saja hal kecil apapun kalau engkau tekuni, engkau lakukan dengan setia dan bergantung pada Tuhan, pasti Tuhan akan memperbesar, memperluas kapasitas. Jadi tetap tabah, sabar dalam
ketekunan imanmu, ketekunan dalam menunggu hasil yang kau kerjakan. Tetap sabar, bergantung pada Tuhan, minta hikmat Tuhan. Jangan jadi pemalas, karena pemalas tidak ada hasil. Dikatakan tadi, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Tidak ada hasilnya, tidak pernah kenyang. Itu orang pemalas. Jangan jadi pemalas. Ayat 25, jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tidak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian itu ditegur, ia menjadi insaf. Jikalau si pencemooh, ya, pencemooh ini penggosip, omong-omongin orang, kejelekan, keburukan orang, tapi dirinya sendiri tidak pernah dilihat, dinilai. Ya saudara, si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Kau pukul di sini bukan berarti kita kekerasan, ya, main tonjok, main sikat. Tidak demikian. Tetapi dengan kehidupanmu, si pencemooh akhirnya kalah. Kalau engkau hidup yang benar dalam Tuhan, kalau engkau hidup tetap setia dalam Tuhan, sekalipun orang menggosipin dirimu, kalau engkau benar, engkau tidak perlu takut. Tapi kalau engkau ada kesalahan, datang sama Tuhan di kaki Tuhan, minta ampun, supaya Tuhan menuntun hidup kita, menyertai kita. Ya, itu yang dimaksud kau pukul, artinya Tuhan pembelanya. Pembela dirimu kalau engkau hidup benar, bergantung sama Tuhan, setia sama Tuhan, maka Tuhan akan membela engkau. Pencemooh akan pasti kalah. Malu sendiri pencemooh itu. Mau beribu-ribu kata, kalau Tuhan hanya cukup satu kalimat. Tenang, aku yang bertindak. Tenang. Dua kalimat, aku yang bertindak, kata Tuhan. Jadi luar biasa bukan? Percayalah pada Tuhan, pasti indah pada waktu. Pasti Tuhan tolong hidup saudara. Jangan ragu. Ya, jangan panik, jangan ragu, jangan gelisah. Kalau engkau sedang gelisah, datang sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Mampukan aku untuk hidup berjalan bersama engkau. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ya, orang yang bijak ini ditegur, ya, ingat, orang yang dikasihi Tuhan pasti ditegur dan dihajar. Supaya apa? Hidup kita berkualitas. Anak Tuhan itu, anak raja itu bukanlah anak gampangan. Kalau anak gampangan ya sudah, hancur-hancur saja, nikmati aja itu dosa, nikmati aja lah itu kehancuran. Tapi kalau anak Tuhan, siap diproses, siap ditegur kalau ada salah, siap ditegur kalau ada kekurangan. Supaya apa? Engkau menjadi pribadi yang bernilai ilahi. Beda saudara, pasti beda. Dari wajahmu saja terpancar aura Tuhan, terpancar kemuliaan Tuhan. Berbeda saudara. Bukan karena obat, bukan karena soal di make up ya, tapi terpancar kemuliaan Tuhan. Karena hidup saudara berkualitas, hidup saudara berharga karena Tuhan. Jadi jangan sombong, jangan jadi pemalas, jangan ragu, gelisah, dan lain-lain. Kalau engkau sedang gelisah saat ini, saya ingatkan, datanglah kepada Tuhan. Dalam doamu, memuji, menyembah Tuhan. Karena Amsal ini bicara tentang pikirannya Tuhan. Maukah engkau seperti Raja Salomo? Salomo meminta sebelum masa kejayaannya, dia minta takut akan Tuhan dan hikmat Tuhan, pengetahuan Sang Firman yang benar, Allah yang esa. Mengenali, memahami Allah yang esa, dan tetap setia kepada Tuhan sekalipun jalanmu berat. Itu saja yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati kita selalu, dan saya akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami selalu, karena kami berharga di mata Tuhan. Biarlah setiap rancangan kami, Tuhanlah yang memberikan yang terbaik.
Kami punya rencana dan kami libatkan Tuhan selalu di atas segala-galanya. Pasti rencana Tuhan terlaksana. Apa yang kami doakan pasti digenapi oleh Tuhan. Kami tidak mau menjadi pemalas, pencemooh, tapi kami mau hidup apa adanya. Terlihat transparan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami dikuatkan, kami berharga karena Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sampai di sini saja. Kalau saudara diberkati silakan dukung dengan like, comment, subscribe, dan share dari handphone saudara supaya banyak orang mengalami kasih. Kita semua sama-sama diberkati sampai hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.